Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya dibantu oleh asisten saya untuk merekam ya. Jadi saya sambil motong kangkung, mumpung inget gitu ya teman-teman ya, petuah-petuah zaman dulu yang mungkin anak-anak sekarang belum belum tahu. Nah, ini asisten saya teman-teman. Ini teknik dari Inge ya. Jadi ini dipakai, ini begini gitu kalau nggak salah dia tuh ya. Ya, kayak gini teman-teman. Oke, asisten. Nah, ini tadi saya panen teman-teman ya. Nih tuh habis panen. Sekarang mau direbus gitu aja, di apa ya, direbus ya. Nih ya teman-teman ya, kelihatan nggak sih? Asisten saya nggak bisa lebih maju lagi dia. Jadi ini kangkung ini dibelah dua tuh, dibelah dua ya. Kenapa? Biar matangnya samaan sama daunnya. Ini betul-betul mudah sekali teman-teman. Yang di ujung-ujung saya ambil karena musim hujan dia sekali ya, apa namanya, bahasa sini ngerembyong gitu ya. Jadi sudah benar. Ini saya sambil nungguin tukang juga, tukangnya ngecat mumpung dia ada waktu. Jadi tukang di sini sekarang sudah, dialah yang menentukan waktunya kapan gitu ya. Udah keren ya teman-teman ya, tukang sudah keren. Pemasukannya juga nggak main-main loh. Harian itu nggak salah, harian 100 berapa ya, 125 kalau tukangnya. Terus kalau tukang 125, terus apa namanya, buruhnya gitu 100 teman-teman, yang ngayahin gitu ya, yang bantu dia tuh 100. Nah teman-teman, berapa di situ ya di daerah ini teman-teman, sampai saya gunting ya begini teman-teman ya. Ada beberapa petuah-petuah zaman dulu kan ya, seperti menutup pintu sebelum bahasa di Lomboknya maghrib ya, kalau bahasa sininya sandikalu, bahasa Balinya gitu ya. Kenapa? Karena memang benar teman-teman, kalau kita terlambat itu nutup jendela gitu ya, atau jendela dibiarkan terbuka gitu, kita tinggal tidur, kita tinggal apa, nah itu biasanya ada yang longok-longok teman-teman ya, ada yang apa ya, ada yang medengokan gitu, ada yang longok-longok teman-teman ya. Itu kemudian nyapu juga nggak boleh malam, itu benar teman-teman. Nyapu malam itu biasanya mengundang. Kemudian apa lagi namanya, itu membuang softtek gitu ya, softtek tanpa dikocokin dulu, tanpa dicuci dulu, kemudian kita taruh, kan suka di kamar mandi ya, tanpa ada air sabun. Itu juga mengundang teman-teman ya. Jadi vibrasinya juga nggak bagus, terutama buat anak gadis ya. Kalau kalian hidupnya mau nyaman-nyaman aja, tidak terganggu makhluk-makhluk, kita juga jangan mengundang mereka gitu. Kalau kita mengundang ya sama aja mereka kan datang ya. Jadi ini tanpa bumbu teman-teman ya, mungkin sedikit garam aja, karena kami nggak sempat ke pasar, nggak sempat ke supermarket, nggak sempat ke pasar ya. Jadi akan direbus begitu aja, ditambah dengan mungkin nanti makannya pakai sambal cumi. Ya itu ya teman-teman ya, sekedar sedikit apa namanya, yang mungkin anak-anak sekarang jarang ya. Ini pun juga saya wajibkan kadang anak-anak untuk nonton ya videonya, karena di sini kan saya sering juga kasih apa namanya, kasih petuah lah ya. Kita kan sekarang udah orang tua ya, petuah atau nasihat yang mungkin karena kesibukan tidak sempat dikasih tahu ke putra putrinya gitu. Jadi teman-teman bisa share. Jadi apakah itu benar teman-teman? Jadi makhluk-makhluk seperti itu memang jamnya itu adalah sandikala gitu ya, maghrib itu menuju ke malam itu. Nah ini karena agak keras, saya nggak ambil ya, saya ambil ujungnya aja, udah beres. Udah teman-teman, udah selesai. Jadi ini kangkung saya tuh agak kebanyakan tuh ya, karena kemarin sibuk, lumayan banget teman-teman. Jadi berapa hari itu kita bisa udah berapa hari itu kita bisa panen hanya sekali nanam ya, belum yang lain-lain ya, buah itu ya. Satu hari itu ada aja yang mateng gitu. Itu nanti kayaknya jambu farang ya, jambu biji farang itu kan rajin sekali berbuah teman-teman, dan banyak-banyak sekali. Kemudian rasanya juga enak, renyah, manis. Beda dengan jambu biji biasa ya. Itu jambu farang tuh warnanya memang putih di dalam, tapi renyah dan enak gitu. Beda dia teman-teman. Kemudian yang keunggulannya rajin berbuah tuh.
Kayaknya nanti dah pas panen temen-temennya, sekarang masih dia kecil-kecil gitu, masih pucil-pucil gitu masalah bahasanya kok di Bali. Oke teman-teman ya, saya udah selesai tuh. Ini ya teman-teman ya. Ini saya tadi buat pisang goreng. Anak saya lagi zoom. Tuh udah rapi ya. Nah, kami semuanya berbenah. Jadi kan dalam satu pekarangan ada banyak keluarga nih. Masing-masing boleh membenahi yang mana saja gitu. Kalau itu dia sempat, itu dibenahi gitu ya. Jadi dirapikan gitu. Tuh kan bagus teman-teman. Ya, saya juga menanam beberapa pohon buah. Kemarin hujan dia agak apa namanya kayak apa ya, udah keluar tunasnya, tapi saya suruh bibi-bibi itu yang itu ya, saya suruh bibinya nyiram, mungkin tidak diperhatikan, jadi tunasnya itu kena siram kayaknya ketepluk gitu. langsung langsung KO dia teman-teman, tapi ada beberapa masih hidup itu. Jadi begitu keluar tunas bijinya tuh sangga dia pakai batu-batu kecil gitu, jadi daunnya tuh tidak kena tanah gitu sih sebenarnya. Oke teman-teman ya, itu sebelah sana dia tuh di pojok, tuh di pojok sana dia. Oke teman-teman, gitu aja. Saya udah panen dan ada sedikit nasihat-nasihat yang menurut saya akhir-akhir ini banyak makhluk-makhluk seperti itu keluar soalnya ya. Jadi seperti maghrib tuh istirahat dulu. Kalau kita di Bali juga waktunya sembahyang atau enggak minimal diam di rumah gitu, tutup-tutup pintu, jendela gitu ya. Sebelum beraktivitas yang lain lagi gitu. Kecuali terpaksa sekali baru ya teman-teman ya. Kalau enggak lebih baik duduk nonton TV atau apa gitu ya. Jadi makhluk-makhluk seperti itu pun kita tidak akan mengundang gitu. Karena saya lihat di media sosial tuh apa ya, malah dicari lagi gitu loh. Dicari tuh untuk apa? Kalau kaget pingsan nanti sakitnya lama teman-teman. Oke ya, gitu aja ya teman-teman ya. Tuh kucing-kucing tuh pada main ke sini sekarang karena Rajen dikasih makan.